Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong satu anak untuk memimpin di depan. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang teman-teman bisa mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak, bisa duduk kembali. Dilanjutkan untuk doa, saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang belum? Oke, nanti yang belum sarapan bisa beli di kantin ya. Saya cek kebersihan dulu. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih hari ini. Walaupun mungkin masih ada beberapa kotoran yang belum dibersihkan, tapi tidak apa-apa. Saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, Bara Rizky Purnama, Ega Dwi Tantra. Oke, berarti masuk semua ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Bisa. Oke, pinnya di depan 2810960 yang sudah ada saja dulu. Oke, saya start. Nanti teknisnya soalnya muncul di depan, kalian tinggal milih jawabannya di HP. Kapan belas? Lanjut. Oke, kita lihat siapa nilai yang tertinggi. Posisi ketiga ada Bara, posisi kedua Sipa, dan pertama adalah Jessica. Oke, masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan file dan folder. Oke. Saya pinjam buku tulisnya boleh? 5 anak. Sekalian mapnya mungkin. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan file dan folder. Tujuannya kita belajar ini adalah di HP atau di laptop kalian itu pasti ada datanya banyak sekali. Data yang banyak itu harus kita kelola, harus kita tata ke dalam sebuah folder. Dengan tujuan apa? Kalau kita nanti pengen mencari file tersebut menjadi lebih mudah. Coba bayang, folder itu ibaratnya adalah map dalam real kehidupan kita. Di dalam map itu pasti ada namanya berkas. Berkas itulah yang kita sebut sebagai file. Pak, kenapa file itu harus dimasukkan ke dalam map atau ke dalam folder? Untuk mempermudah kita dalam mencari suatu data. Misal kalau tanpa map, buku ini kita ibaratkan sebagai file atau data. Kalau bukunya berserakan begini, apa yang kalian lakukan? Menatanya. Gimana natanya? Memasukkan ke dalam folder atau tempatnya masing-masing. Berarti misal ada bukunya Mbak Ursula Valencia, berarti dia harus dimasukkan ke dalam mapnya Mbak Ursula. Begini.
Nah, Oke, ice breaking sebentar. Saya pengen kalian menaruh semua HP, semua buku, semua pulpen. Kita ice breaking sebentar. PSE, teknik stop, pembelajaran sosial emosional. Oke, ya. Kalau sudah kalian merasa badannya lebih rileks, kalian coba tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung pelan-pelan dan dikeluarkan melalui mulut. Oke, kalau kalian sudah merasakan badannya lebih rileks, bisa membuka mata secara perlahan. Oke, lebih rileks ya, lebih bisa fokus. Saya lanjutkan ke materi. Nah, folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronik yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Oke, hal-hal terkait file dan folder. Di dalam folder itu pasti ada namanya file, dan file pasti punya yang namanya ekstensi. Ekstensi file adalah 3 sampai 4 huruf di belakang titik dari nama file. Misal foto itu ekstensinya pasti .jpg atau jpeg, sama saja. Lalu ada pengelolaan folder sama pengelolaan file. Dalam pengelolaan folder dan file ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Saya menggunakan Chromebook, dia OS-nya menggunakan Chrome OS. Agak sedikit berbeda dengan laptop yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, ini saya masuk ke aplikasi Files. Ini saya tunjukkan langkah-langkahnya membuat folder dan seterusnya. Nanti ada yang melihat ke depan, ada yang menulis langkah-langkahnya, sama ada yang mencoba menggunakan praktek di Chromebook-nya. Oke, bisa? Semua tampilannya begini? Sudah? Sudah Mbak yang belakang? Oke, sudah. Kita masuk ke aplikasi Files. Di bawah warnanya biru, kita klik kiri 1 kali 1 jari sampai masuk ke tulisan My File. Sudah semua? Yang pojokan sudah, Mas? Oke, sudah ya. Oke, ada yang nulis langkah-langkahnya, ada yang melihat, sama ada yang mempraktek langsung di situ. Kalau kita pengen membuat sebuah folder, caranya adalah kita klik kanan, klik 2 jari di bagian bidang yang kosong. Sudah? Setelah itu akan muncul tulisan New Folder. Sudah? Kalau sudah, diklik kiri 1 kali. Kita pengen membuat folder, misal saya pengen membuat foldernya kelas 7A begini. Untuk nama foldernya monggo bebas, kalian mau ngasih nama foldernya apa? Kita perlu namanya ganti nama atau rename folder. Caranya kita pilih foldernya 1 kali dengan klik kiri. Oke, setelah itu klik 2 jari. Lalu pilih, kalau di bahasa Inggris namanya rename. Kalau menggunakan bahasa Indonesia Chromebook-nya pilih ganti nama. Kalau sudah, di situ mungkin ada beberapa file kayak foto ya. Sama kalian pilih 1 file foto saja. Tuh file foto saja, misal ini. Klik kiri 1 kali. Setelah itu kita pengen copy. Berarti kita butuh klik kanan atau klik dengan 2 jari. Sudah? Sudah? Kalau sudah, pilih copy. Kalau kita sudah pilih copy, pasangannya selalu paste atau tempel. Kita klik 2 jari lagi, lalu pilih paste. Sudah? Kita akan kita akan cut foto dari folder download. Nih.
Tadi kalau kita yang awalnya pilih copy, setelah itu kita pilih cut. Klik 2 jari, pilih cut. Setelah cut, kita masuk ke dalam folder yang sudah kalian buat tadi. Lalu di bagian bidang yang kosong, klik 2 jari. Setelah itu, kalian pilih paste. Nah, datanya pindah atau moving dari yang sebelumnya berada di folder download, dia pindah ke dalam folder kelas 7A. Sudah, yang terakhir kita pengen menghapus. Caranya kita pilih file yang ingin dihapus dengan klik 1 jari. Sudah? Kalau sudah, klik dengan 2 jari untuk menampilkan opsi atau pilihan. Setelah itu kita pilih move to trash. Jadi sudah berhasil menghapus filenya tadi? Oke. Setelah ini saya pengen kalian bekerja secara kelompok. Saya bagi LKPD. Kelompoknya sudah saya bagi karena dulu di awal pembelajaran saya sudah melaksanakan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ini sudah saya bagi secara fair, secara adil, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi jangan berpikir, Pak, saya kok dibagi kelompok ini dan begitu, enggak. Sudah saya bagi secara adil. Ini LKPD-nya. Saya jelaskan apa yang harus kalian kerjakan di LKPD itu. Ya. Tugas kalian adalah membuat folder utama, 1 folder utama sama 5 subfolder di dalam folder utama. Ini, pinjem Mbak, pinjem. Nanti di ini ditulis kelompok 1 misalnya. Di dalam kelompok 1 ada subfolder atas nama si A, si B, si C sampai 5. Kita ice breaking lagi untuk yang kedua biar lebih rileks sebentar saja, 1 menit. Oke, siap belajar. Kelompok 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, saya minta tolong kelompok 1 bisa presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 begitu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami. Oke, ditunjukkan itu. Oke, sudah cukup, bisa kembali ke tempat duduknya. Untuk pembuatan file dan folder ada yang ditanyakan? Sudah tidak ya? Kita mengerjakan post test. Masuk ke dalam Kahoot link yang tadi sama dengan yang tadi. Ini tapi saya berharap karena sudah saya jelaskan materinya tadi, nilainya harus lebih baik, ada peningkatan. Wah. Oke. Kita lihat Valen posisi ketiga. Posisi kedua diikuti oleh Jessica. Posisi pertama adalah Excel. Kesimpulannya setelah kita mempelajari file dan folder adalah apa anak-anak? Kita sudah bisa membuat folder. Selain itu, folder berguna untuk mengatur sebanyak data yang kita punya. Hari ini saya ingin kalian mengisi refleksi di platform Padlet. Bukan, sebentar ya. Bukan di kolom komentar ya ngisinya, bukan. Sudah masuk link sini? Nah, di
di bawah HP kalian ada tombol plus warna hitam. Ya. Nah, sudah muncul setelah diklik tombol plus warna hitam, di bagian subjek kalian isikan nama kalian, nama panggilan boleh, nama lengkap boleh, monggo. Setelah itu di bawah subjek, sebentar, oke, sudah. Setelah kalian mengisikan nama di bagian subjek, di bawah kalian isikan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan hari ini. Ya. Belajar apa saja, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini, monggo bisa kalian tuliskan di Padlet ini menggunakan. Oke. Sudah ada yang masuk? Apa yang sudah dari Mbak Cikal? Apa yang sudah didapatkan hari ini, yaitu membuat folder dan file. Bagian mana yang sulit? Tidak ada yang sulit ya Mbak? Alhamdulillah, berarti sudah tersampaikan materinya semuanya begitu. Saya tidak menyangka ternyata kalian tidak menemukan kesulitan sama sekali hari ini ya dalam materi pengelolaan file dan folder. Jadi alhamdulillah materi yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik. Sudah mengisi Padlet semuanya? Ada yang belum? Tadi sudah? Kalau sudah, saya minta tolong laptopnya bisa ditutup langsung begitu, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah, sebelum saya akhiri ada pertanyaan yang mau tanya, monggo. Ya, jadi apa manfaat folder, Mbak? Apa? Mempermudah pencarian data atau file. Ada lagi, Mas siapa ini? Manfaat dari folder yang sudah dibuat. Apa manfaatnya? Dapat menemukan file dengan mudah. Berarti kalau kita mencari file A, berarti dia pasti berada di dalam folder A. Gitu ya konsepnya. Kalau kita mau cari data B atau file B, berarti dia berada di dalam folder B. Itu adalah manfaat dari pengelolaan file dan folder. Oke. Sebagai penutup saya akan berpesan sedikit. Jadi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, pesan saya jangan sampai ada rasa capek, rasa jenuh, rasa putus asa. Di saat kalian tidak mau merasakan lelah dan capek dalam menuntut ilmu, berarti nanti kalian harus siap di masa depan kalian akan merasa lelah dan capek karena tidak punya ilmu. Karena di masa depan nanti yang membantu kita, yang menolong kita untuk bisa merasakan hidup yang layak, hidup yang mudah, salah satu jalannya adalah dengan kita memiliki sebuah ilmu. Dengan ilmu kita hidupnya jadi lebih enak. Nanti mungkin di masa depan kita bisa memilih pekerjaan, bisa membahagiakan orang tua, bisa mengangkat derajat keluarga. Makanya kalau di saat kalian merasa capek sekolah, setiap pagi berangkat jam 6:30 ya, pulangnya jam 1, belum nanti mungkin ada tambahan bimbel sampai jam 2. Saya yakin kalian pasti capek, pasti jenuh. Kok setiap hari begini, saya nggak pernah liburan, saya nggak pernah istirahat. Ingatlah, kalian itu berjuang mencari ilmu untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Jadi kalau pas capek, ingat itu. Ingat untuk masa depan, ingat orang tua, ingat keluarga yang harus kita angkat derajatnya. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.